anak-anak muda, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan saya sangat percaya apa yang saya coba sampaikan ini akan menolong dan memberkati kita teman-teman muda sekalian. Dan harapan saya, biarlah kita menjadi bijak sehingga kita memiliki masa depan yang luar biasa nantinya. Saya akan coba ngebahas tentang cinta itu mengandung atau memiliki yang namanya komitmen dan pengorbanan. Jadi kedua hal ini, komitmen dan pengorbanan, ini satu paket. Kalau hanya komitmen tapi tidak ada pengorbanan, ya omong kosong. Itu kebohongan. Sebaliknya kalau hanya berkorban tapi tidak ada komitmen, ini juga omong kosong. Artinya pengorbanannya itu tidak kekal. Mungkin hari ini dia berkorban, mungkin besok enggak, karena enggak berkomitmen. Tapi kalau dia berkomitmen, kemudian dia berkorban, maka dari sekarang sampai selama-lamanya dia akan tetap komitmen yang disertai dengan pengorbanan. So, cinta itu mengandung komitmen dan pengorbanan. Jadi kalau ini tidak ada di dalam diri pasangan kita, tidak kita temukan, ataupun kita hanya menemukan salah satunya, maka pasangan kita bukanlah cinta yang terbaik. Karena tidak ada komitmen dan tidak ada pengorbanan, bukanlah yang terbaik. Nah, komitmen, apa sih arti komitmen? Apa sih sebenarnya arti komitmen? Komitmen gini, setia. Bahkan ketika keadaan dan perasaan tidak mendukung, tetap setia dan berpegang penuh terhadap ucapan ataupun janji yang telah diucapkan ataupun disepakati. Setia, itulah komitmen. Sementara pengorbanan artinya mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Pengorbanan artinya dia rela melakukan hal-hal yang besar yang mungkin merugikan dia dan menguntungkan orang lain. Itulah pengorbanan. Nah, cinta tanpa komitmen dan pengorbanan adalah cinta yang palsu. Jadi cinta tanpa komitmen, tanpa pengorbanan palsu. Jadi harus ada pengorbanan dan komitmen, itulah cinta sejati. Ya. Nah, saya coba akan ngebahas tentang komitmen ini ya. Dan kalau teman-teman punya pacar ya, atau punya kenalan, cobalah sampaikan ke dia apa yang coba saya bahas ini, supaya cinta kalian itu di kemudian hari, atau hubungan kalian di kemudian hari adalah hubungan yang kuat, berkemenangan, dan kemudian diberkati Tuhan. Nah, saya akan coba bahas begini. Komitmen dan pengorbanan itu bukan sekedar wejangan, bukan sekedar omongan, tapi tindakan. Ada banyak orang ngomongnya besar. Dia ngomong, gunung akan kudaki, laut akan kuseberangi. Baru hujan gerimis, udah kasih alasan gak bisa jemput lah, gak bisa datang lah karena hujan gerimis. Ini yang namanya hanya omongan doang. Nah, saya gak tahu apakah pasanganmu atau hubungan yang sedang kamu jalani adalah hubungan yang hanya sekedar omong doang. Tidak ada tindakan yang real. Nah, saya berdoa hubunganmu adalah hubungan yang real dengan tindakan, bukan dengan omongan. Karena begini, hanya dengan tindakanlah akan menghasilkan sesuatu.
Kalau hanya sekedar ngomong, tidak ada tindakan, tidak ada eksekusi, maka tidak ada terjadi sesuatu hal apapun. So, komitmen dan pengorbanan adalah tindakan, bukan sekedar omongan atau perkataan yang semata. Nah, kemudian komitmen dan pengorbanan adalah bukti daripada sebuah kesetiaan, cinta sejati, artinya teruji. Jadi orang kalau dia berkomitmen, kemudian dia berkorban, maka ini yang disebut dengan cinta yang teruji. Tapi kalau dia tidak berkorban, tidak bisa berkomitmen, ini tidak teruji dan bukanlah cinta sebenarnya. Ini yang namanya palsu. So, untuk itu teman-teman muda, ya saran saya, pelajarilah baik-baik pasanganmu, ya. Pelajarilah baik-baik orang yang lagi dekat denganmu. Apakah teruji omongannya? Apakah teruji janji-janji yang dia ucapkan? Apakah dia bisa berkomitmen? Nah, pelajari dulu baik-baik, lewati prosesnya, ya. Jangan terburu-buru ingin pacaran, jangan terburu-buru apalagi untuk menikah. Pelajari dulu, apakah orang ini teruji atau omong kosong doang. Nah, kemudian komitmen dan pengorbanan adalah bukti dari sebuah yang saya sebut dengan kemurnian. Orang yang murni sungguh mencintai kamu, maka dia akan berkomitmen. Apa yang dia ucapkan, janji yang dia ucapkan kepadamu, maka dia akan berkomitmen, dia akan jaga sampai kapanpun, dengan situasi apapun, dia akan jaga. Murni artinya dia juga berkorban untukmu. Tapi kalau dia tidak suka berkorban, dia suka hitung-hitungan, ini tidak murni. Tidak murni. Ini cinta palsu. Mau sepandai apapun dia ngomong, mau sepandai apapun dia berjanji, tapi kalau dia tidak ada komitmen, tidak ada pengorbanan, maka dia tidak murni mencintai kamu. Nah, saya dapati ya, saya banyak konseling anak-anak muda, mereka terjebak di dalam permainan seseorang yang datang kepadanya atas dasar nama cinta, tapi sebenarnya selidik demi selidik orang itu hanya mau memanfaatkan anak-anak muda ini. Saya banyak dapati ya. Terakhir apa? Kecewa. Terakhir apa? Dirugikan. Terakhir apa? Sakit hati. Terakhir apa? Benci. Ngalami dendam. Karena apa? Dimanfaatkan. So, anak-anak muda, untuk engkau tahu dia murni atau dia hanya main-main atau dia hanya memanfaatkan kamu, maka lihatlah apakah dia bisa berkomitmen dalam perkataannya, dalam janjinya, apakah dia bisa berkorban sesuatu yang lebih besar kepadamu. Repotnya ada orang-orang tertentu untuk hal kecil saja tidak mau berkorban. Untuk hal kecil, contoh hal makan saja. Saya pernah dengar ada seorang perempuan ya, punya pacar. Setiap kali makan, pacarnya nggak mau bayar cewek ini makan mereka. Pacarnya hanya ngarapin si cewek ini. Bukan si cowok ini nggak ada uang, ada uangnya. Tapi pelitnya luar biasa, kikirnya luar biasa. Nah, ini yang repot. Ada juga yang
memanfaatkan si ceweknya, pinjam uangnya, tidak dikembalikan, bahkan pinjam lagi, yang lama tidak dikembalikan, pinjam lagi. Dan salah kaprahnya si wanita ini, dia kasih lagi. Inilah yang bagi saya tidak peka, tidak tajam dalam menilai. Nah, saya ditanya, terus gimana dong Kak ini? Setiap kali saya tagih, dia bilang nggak ada uang. Setiap kali saya tagih, dia bilang nanti. Masalahnya ini Kak, sudah 2 tahun. Bayangin tuh. Dan sekarang dia datang lagi minjam uang. Nah, saya dengar itu kan jadi shock. Masa kan kamu nggak bisa belajar? Udah kamu ditipu, dimanfaatkan. Masa kan kamu masih tanya saya lagi, ini gimana? Iya, jelas-jelas orang ini tidak murni mencintai kamu. Dia hanya memanfaatkan kamu. Apa yang harus dilakukan? Putus. Pisahkan dirimu dari orang-orang demikian. Nah, kemudian komitmen dan pengorbanan adalah harta yang sangat mahal. Kemudian hari kita akan menikah. Ya, Anda akan menikah. Nah, saya selalu bilang ketika kita punya anak-anak di kemudian hari, maka warisan atau harta terbaik yang bisa kita wariskan bukanlah uang. Sekalipun itu tidak masalah diwariskan. Warisan terbaik yang bisa kita wariskan ke anak-anak kita, yang pertama itu teladan. Yang kedua itu iman. Kemudian pengharapan. Apa lagi kita bisa wariskan? Ini tadi yang bisa kita wariskan, komitmen dan pengorbanan. Jadi anak-anak kita akan belajar, akan menonton kita. Mereka akan melihat, oh ini ayah dan ibuku. Mereka sama-sama bisa berkomitmen, sama-sama bisa berkorban. Dan mereka sungguh-sungguh teruji di depan kami anak-anaknya. Dan jangan terkejut, Anda yang berhasil di dalam hubungan, Anda yang diberkati di dalam hubungan, kelak anak-anakmu juga berhasil, kelak anak-anakmu juga diberkati, karena mereka mendapat warisan dari orang tuanya tentang komitmen dan pengorbanan. Itu yang saya sebut dengan harta yang mahal. Jadi gini, sekalipun Anda punya materi, sekalipun pekerjaanmu bagus, ya, apalagi sekalipun engkau punya warisan harta, tapi kalau Anda tidak bisa menjaga komitmen, tidak bisa berkorban untuk pasanganmu, maka engkau tidak punya warisan terbaik untuk anak-anakmu ke depan. Engkau tidak punya warisan terbaik. Karena apa? Harta bisa habis, pekerjaan bisa hilang, warisan harta, uang atau apapun bisa habis, bisa hilang. Tapi kalau diberikan teladan, contoh, maka ini akan menjadi bekal, jadi pembelajaran sampai di hari tua. Nah, kemudian yang terakhir, komitmen dan pengorbanan. Komitmen dan pengorbanan adalah berkat yang sangat mahal, berkat yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Jadi kalau kita berkomitmen, kemudian berkorban untuk pasangan kita, maka percayalah, Tuhan yang dari surga akan melihat bahwa hubungan ini adalah hubungan yang suka berkomitmen, yang bisa berkomitmen, yang menjaga komitmen, yang suka berkorban terhadap pasangannya. Maka Tuhan kita akan memberkati hubungan yang kita sedang jalani. Dan kemudian hubungan itu bukan cuma diberkati, hubungan itu juga menjadi berkat bagi orang lain. So, ini yang boleh saya bagikan anak-anak muda. Cinta itu memiliki komitmen dan pengorbanan. Perhatikanlah beberapa hal ini, dan saya percaya ini akan sangat menolong
dan memberkati kehidupan anak-anak muda. Tetap semangat, tetap antusias. Saya percaya hari ini hari yang luar biasa, hari yang diberkati Tuhan, hari yang penuh dengan mujizat-mujizat Tuhan. God bless you.